Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan banyak-banyak melantunkan pujian kepadanya atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mempersaudarakan kita di atas nikmat Allah, yaitu Islam. Sehingga jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersaudara tanpa ada hubungan nasab antara kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita dengan nikmatnya, yaitu Islam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada hadirin sekalian, selamat datang para penuntut ilmu. Berbahagialah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang penuntut ilmu. Ketahuilah bahwa kehadiran kita di majelis yang mulia ini, majelis yang dicari-cari oleh para malaikat sayyahun, dan mereka turut hadir bersama kita di tengah-tengah kita saat ini, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk duduk di majelis ini. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan pahala bagi kita dan bermanfaat bagi kita di dunia sebelum nantinya di akhirat. Sungguh ini adalah taman-taman surga yang ada di atas muka bumi. Barang siapa yang belum memasukinya, maka dia belum mendapatkan kenikmatan yang hakiki, yaitu nikmat ilmu. Berbahagia menjadi seorang penuntut ilmu. Ini adalah nikmat yang sangat agung yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Para hadirin yang berbahagia, tema yang akan kita bicarakan pada malam ini berangkat dari sebuah pertanyaan. Apa pertanyaan itu? Mungkinkah umat Islam, kaum muslimin mengalami kekalahan padahal mereka berada di atas al-haq? Padahal mereka berada di atas al-haq. Ini adalah satu pertanyaan yang telah dijawab oleh salah seorang mufassir
yang terkenal, seorang mufassir salafi, di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, Syekh Muhammad Amin Al-Shankiti, mungkinkah umat ini menderita kekalahan padahal mereka berada di atas al-haq dan musuh-musuh mereka berada di atas kebatilan? Musuh-musuh mereka berada di atas kebatilan. Hal yusallat al-kuffar 'alal muslimin ma'annal muslimin khairun minhum ala ayyati hal. Mungkinkah orang-orang kafir akan menguasai kaum muslimin padahal kaum muslimin jauh lebih baik daripada mereka? Bagaimanapun keadaannya, kaum muslimin jauh lebih baik daripada mereka. Maka hal ini dijawab oleh beliau di dalam kitab Adwa'ul Bayan. Beliau memberikan suatu penjabaran yang sangat panjang mengenai hal ini. Dalam kesempatan yang singkat ini kita akan mengambil intisarinya. Intisari dari jawaban beliau. Wa qalu kaifa yudalu minnal musyrikun wa nahnu 'alal haq wa hum 'alal batil. Bagaimana mungkin kaum musyrikin berkuasa mengatur dan memimpin kita padahal kita berada di atas al-haq wa hum 'alal batil. Mereka berada di atas kebatilan. Fa anzalallahu qaulahu ta'ala. Maka sebagai jawaban dari pertanyaan ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum." Dan ketika kamu tertimpa suatu musibah, ayat ini bercerita tentang peristiwa perang Uhud. Ketika kamu tertimpa musibah, ahli-ahli tafsir menyebutkan musibah di sini adalah kekalahan pada perang Uhud. Wa qad asabtum mislaiha, padahal kamu telah mendapatkan kemenangan 2 kali lipat lebih besar daripada kekalahan ini, yaitu di dalam perang Badar. Qultum anna hadza, lalu kamu para sahabat waktu itu berkata, anna hadza, mengapa kekalahan ini kami alami? Mengapa kami menderita kekalahan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul huwa min 'indi anfusikum. Katakanlah sebagai jawabannya bahwa itu adalah akibat dari perbuatan kamu sendiri. Itu dari diri kamu sendiri. Itulah yang mengalahkan kamu. Bukan karena musuh-musuhmu, akan tapi karena diri kamu sendiri. Maka di dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Bukan Allah tidak sayang kepada kaum muslimin pada waktu itu. Tapi pelajaran ini jauh lebih berharga. Dan manusia itu mengambil pelajaran dari kegagalan. Nabi mengatakan la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin janganlah sampai jatuh dalam satu lubang 2 kali. Apalagi berkali-kali. Seorang mukmin harus bisa mengambil pelajaran dari masa lalunya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita semua. Ketika kaum muslimin berkata, "Anna hadza?" Mengapa kekalahan ini kami alami? Maka Allah mengatakan, "Qul huwa min indi anfusikum." Itu adalah akibat perbuatan kamu sendiri. Berkaitan dengan ayat ini, para mufassirin membawakan suatu riwayat berkaitan dengan kisah perang Uhud. Yang mana ayat ini bercerita tentang perang Uhud. Yaitu ketika Nabi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya dari Al-Bara' bin Azib
radhiyallahu anhu ia bercerita, Ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala ar-rajalah yauma Uhudin wa kanu 50 rajulan Abdullah ibnu Jubair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan para pemanah yang berjumlah 50 orang di atas gunung Rumat dan menunjuk Abdullah bin Jubair, bukan Abdullah ibnu Zubair ya, Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin bagi mereka. Jadi ada 50 orang pemanah yang Nabi tempatkan di Bukit Rumat. Bukit Rumat itu bagi yang pernah melaksanakan ibadah umroh atau haji mungkin akan dibawa ke sana, yang mengetahui bagaimana kondisi Bukit Rumat ini. Bukit Rumat itu ada di hadapan Gunung Uhud, merupakan rangkaian dari Gunung Uhud. Ya, dia tidak begitu tinggi. Karena kalau pemanah-pemanah ini ditempatkan memang betul-betul di puncak Gunung Uhud, itu panah nggak akan sampai kepada kaum musyrikin. Jadi Nabi mengambil tempat yang paling tinggi. Ini adalah strategi perang yang diakui oleh semua bangsa dan semua umat, semua manusia, yaitu siapa yang menempati tempat yang paling tinggi maka dia akan memenangkan peperangan. Maka Nabi memakai strategi ini. Beliau tempatkan, beliau ambil tempat dan beliau letakkan para pemanah di atas Bukit Rumat. Karena itu tempat yang paling strategis. Ditempatkan para pemanah di situ, panah-panah mereka dapat efektif membunuh musuh. Jadi Nabi, walaupun beliau adalah seorang Nabi, tapi beliau juga tidak melupakan ikhtiar. Tidak melupakan yang namanya akhdul asbab. Beliau punya pasukan pemanah. Beliau pakai baju besi, padahal beliau adalah seorang nabi yang dapat jaminan pertolongan dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersama beliau para malaikat. Namun demikian beliau tetap berikhtiar. Ini adalah pelajaran yang harus diambil oleh umat Islam. Ketika beliau hijrah, beliau tidak mengambil jalan yang biasa dilakukan, yang ditempuh dan diambil oleh orang-orang yang biasa berangkat dari Mekah ke Madinah. Tapi beliau mengambil jalur selatan untuk mengelabui kaum musyrikin supaya jejak beliau tidak terendus oleh mereka. Ini juga merupakan strategi. Jadi Nabi, meskipun beliau adalah seorang nabi, tapi tetap memakai strategi, tetap mengambil asbab, tetap berikhtiar. Maka sekarang ini tempat yang paling tinggi bukan puncak gunung. Tempat yang paling tinggi sekarang ini adalah luar angkasa. Maka siapa yang menguasainya, dia menguasai dunia. Itu adalah konsep perang yang sudah baku. Siapa yang menempati tempat yang paling tinggi, dia yang akan memenangkan peperangan. Maka kaum muslimin sekarang ini, coba lihat bangsa-bangsa kufar, mereka berebut-rebut untuk mendapat tempat di luar angkasa. Untuk apa mereka mengeluarkan biaya yang begitu besar? Karena mereka tahu. Dan Nabi sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita. Demikianlah, kalau kita ingin memenangkan peperangan, maka kita juga harus mengambil sebab. Berikhtiar sebagaimana ikhtiar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan membuka dada maju begitu saja tanpa ikhtiar. Nabi pakai baju besi, artinya Nabi tidak kebal. Pada peperangan Uhud tersebut, gigi beliau patah, wajah beliau terluka. Nah demikian. Jadi Nabi SAW menempatkan para pemanah ini di atas Bukit Rumat. Lalu Nabi berpesan kepada mereka, in ra'aitumuna takhattafuna at-tayru fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Nabi mengatakan, jika kamu melihat bangkai-bangkai kami dimakan oleh burung, janganlah kamu tinggalkan tempat kamu ini hingga datang perintah dariku, kata Nabi. Wa in ra'aitumuna hazamnal qaum
fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Dan apabila kalian lihat kami berhasil memukul mundur dan mengalahkan mereka, mereka lari lintang pukang, janganlah sekali-kali kalian tinggalkan tempat kalian ini hingga datang perintah dariku. Itu pesan Nabi kepada mereka. Artinya bagaimanapun keadaannya, jangan sekali-kali kalian tinggalkan pos ini, tempat ini. Itu perintah Nabi kepada mereka. Maka di dalam peperangan, fahazamuhum, kaum muslimin dapat menaklukkan dan mengalahkan pasukan musyrikin. Hingga mereka benar-benar lari lintang pukang meninggalkan barang-barang mereka, bahkan meninggalkan wanita-wanita yang mereka bawa ke medan perang. Seolah-olah ini menunjukkan kaum muslimin sudah berada di atas angin, bahkan kemenangan sudah berada di depan mata. Kemenangan sudah berada di depan mata. Maka melihat hal itu, pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair ini mengatakan, Al-ghanimata ay qaum. Wahai kawan-kawan, coba lihat ghanimah. Ghanimah ada di hadapan kita. Musuh telah lari. Dhaharu ashabukum famatantadhirun. Teman-teman kita sudah menang. Apalagi yang kita tunggu? Coba lihat, mereka lupa pesan Nabi. Bagaimanapun keadaannya, jangan tinggalkan tempat ini. Tapi begitu melihat godaan dunia di hadapan mereka, gak tahan. Mereka ingin juga turun dan berebut-rebut ghanimah. Maka Abdullah bin Jubair menasihati mereka dengan mengatakan, Anasitum ma qala lakum Rasulullah. Apakah kalian lupa apa yang diperintahkan dan dipesankan oleh Rasulullah kepada kalian? Yaitu janganlah kalian tinggalkan tempat ini bagaimanapun keadaannya, menang ataupun kalah. Mereka mengatakan, wallahi lana'tiyanna an-nas falanusibanna minal ghanimah. Demi Allah, kami akan turun, kami akan bergabung bersama mereka, kami akan mengambil ghanimah-ghanimah itu. Ya. Nah, ketika mereka turun dan ikut bersama kaum muslimin lainnya mengambil ghanimah-ghanimah yang ditinggalkan, harta-harta yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin, Khalid ibnul Walid yang pada waktu itu masih musyrik, ya, melihat turunnya pasukan-pasukan pemanah ini dari Bukit Rumat, maka dia pun melakukan manuver. Dia berbalik arah dan memutar mengambil tempat di belakang kaum muslimin. Maka dengan mudah dia dapat mengkocar-kacirkan pasukan kaum muslimin pada waktu itu. Sehingga Nabi tersudut, ya, patah gigi beliau, ya, dan terluka wajah beliau. Maka terbunuhlah atau gugurlah 70 orang sahabat. Termasuk diantaranya Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib. Sesuatu yang sangat membuat Nabi bersedih. Karena beliau sayang kepada paman beliau. Tapi beliau, ya, waktu itu termasuk yang gugur pada waktu itu, hingga membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat bersedih. Nah, ini adalah suatu, ya, kita katakan pelajaran yang mesti kita petik, bahwa kekalahan yang diderita oleh kaum muslimin, musibah yang menimpa mereka, itu adalah akibat perbuatan mereka sendiri, yaitu akibat dari perbuatan dosa. Akibat dari perbuatan dosa. Turunnya uqubat disebabkan adz-dzunub. Dalam hal ini mereka telah melanggar dan menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan tempat tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan, wa ju'ilatis shaghar ala man khalafa amri. Telah ditetapkan kehinaan atas siapa saja yang menyalahi dan menyelisihi sunnahku. Mereka melanggar perintah Nabi, mereka durhaka. Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah sebabnya adalah dari diri kamu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat menyebutkan bahwa uqubat, hukuman
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia itu adalah akibat dosa. Sebabnya adalah adz-dzunub. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, kami akan buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Allah buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi, dari atas dan dari bawah, bahkan dari segala arah. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan, menolak ayat-ayat kami, menolak syariat kami, menolak agama kami, menolak sunnah Nabi mereka. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun menurunkan siksa dan azab kepada mereka bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang telah mereka lakukan tersebut. Jadi tidaklah tercabut sebuah nikmat dan tidaklah turun sebuah bala illa dzambun yusibuh, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh kaum tersebut. Dan Allah tidak akan merubah nasib mereka hingga mereka merubah diri mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, nasib satu penduduk negeri, hingga mereka merubah diri mereka sendiri. Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 40, "Fakullan akhadna bidzambih." Dan tiap-tiap umat kami turunkan siksa kepada mereka bidzambih, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan apapun musibah yang menimpa kamu semua, famin nafsik, itu adalah dari diri kamu sendiri. Surat An-Nisa ayat 79. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur." Surat Asy-Syura ayat 48. Allah mengatakan, dan jika kamu tertimpa satu keburukan disebabkan perbuatan kamu, sesungguhnya manusia itu suka kufur, durhaka kepada Rabb-Nya, durhaka kepada penciptanya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nyata kerusakan, azab yang Allah turunkan di langit maupun di bumi, di daratan maupun di lautan, disebabkan perbuatan manusia itu sendiri. Dan Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita hukuman-hukuman yang Allah turunkan kepada umat manusia itu disebabkan dosa yang mereka lakukan. Yang mana kalau azab Allah ini turun, maka Allah Subhanahu wa taala akan meratakan azab itu kepada mereka semua. Wattaqu fitnatan alladzina la tusibanna minkum khassa. Takutlah kamu kepada azab yang tidak hanya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang-orang zalim saja di antara kamu. Rasulullah mengatakan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin." Nabi sallallahu berkata kepada para muhajirin, "Wahai sekalian muhajirin, khamsun idza tulibtum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna." Ada 5 perkara, apabila kamu tertimpa 5 perkara ini, dan aku berlindung kepada Allah agar kamu tidak tertimpa ke-5 perkara ini. Lam tadhhar al-fahishah fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihi alladhina madaw. Tidaklah perbuatan keji, perbuatan zina atau perbuatan keji sudah nyata dan dilakukan terang-terangan di tengah-tengah satu kaum
hingga mereka melakukannya yu'linu biha, artinya mereka melakukannya secara terang-terangan, melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit taun dan kelaparan yang tidak pernah menimpa umat-umat sebelum mereka. Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa syiddatil mu'nati wa jawris sultani alaihim. Dan tidaklah mereka curang di dalam takaran dan timbangan mereka, yaitu pada para pedagang-pedagang mereka, melakukan kecurangan di dalam timbangan dan takaran mereka, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan mereka, kecuali mereka akan terkena paceklik, kekeringan, kelaparan dan kesusahan hidup serta kezaliman penguasa atas mereka. Kezaliman penguasa atas mereka. Itu hukuman yang Allah berikan kepada mereka disebabkan dosa, yaitu mengurangi sukatan dan timbangan. Dan tidaklah Nabi mengatakan walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidaklah mereka menahan zakat-zakat harta mereka, illa muni'u al-qatra minas sama', melainkan mereka akan ditahan hujan atas mereka, akan ditahan hujan dari langit atas mereka. Walau lal bahaim lam yumtaru, kalaulah bukan karena hewan-hewan ternak mereka tidak akan diberi hujan. Maka boleh jadi hujan yang turun itu bukan bagian manusia, itu adalah bagian yang Allah berikan untuk hewan-hewan ternak. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Dan tidaklah mereka membatalkan perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya, yaitu syahadat mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melainkan Allah akan kuasakan atas mereka musuh-musuh dari luar kalangan mereka, yaitu dari kalangan orang-orang kafir. Lalu akan merampas sebahagian apa yang ada di tangan mereka, kekayaan-kekayaan yang mereka miliki. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan tidak memilih yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, melainkan Allah Subhanahu wa taala jadikan musibah terjadi di antara sesama mereka, perpecahan dan pertumpahan darah di antara mereka sendiri. Nah, kalau kita lihat hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Kalau kita lihat dari hadis ini, ya hukuman yang Allah turunkan, baik itu berupa wabah penyakit ataupun kekeringan dan paceklik, kesusahan hidup, kezaliman penguasa, ataupun tidak turunnya hujan, musim kemarau yang panjang, ataupun musuh-musuh yang menguasai mereka, atau pertumpahan darah yang terjadi di antara sesama mereka, itu adalah disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan, akibat dosa yang mereka lakukan. Jadi hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia itu merupakan akibat dari dosa yang mereka lakukan sendiri. Maka salah satu di antara hukuman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada satu kaum adalah Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan dan menguasakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak punya rahmah kepada mereka. Ini merupakan salah satu musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada suatu penduduk negeri. Ya, Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepada mereka pemimpin yang tidak punya rasa kasih sayang kepada mereka, yang dengan mudah menumpahkan darah mereka, yang tidak menghukum mereka ataupun memimpin mereka dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini satu musibah yang menimpa umat manusia. Akan tapi musibah ini itu adalah akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan sendiri. Maka ada satu perkataan yang sangat masyhur di kalangan para ulama, yaitu kaifa takunu yuwalla alaikum.
a'malukum ummalukum. Kamu akan diberi pemimpin sesuai dengan keadaan yang ada pada kamu. Dan amal-amal kamu itu adalah pemimpin-pemimpin kamu. Itulah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kamu. Ini adalah suatu perkataan yang dinukil dari para salaf. Dan mereka menyepakati ucapan ini. Ini adalah suatu ucapan yang benar. Ya, ucapan yang kita katakan diambil dan berasal dari Mishkatun Nubuwah. Ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa akhwani fiddin ma'asyiral muslimin, ya, perbuatan makmum itu akan mempengaruhi perbuatan imam. Ya, itu akan mempengaruhi perbuatan imam. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat yang menunjukkan bahwasanya perbuatan makmum itu dapat mempengaruhi perbuatan imam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga Abu Daud di dalam sunannya, dari seorang laki-laki yang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia sholat bersama Nabi, sholat subuh. Faqara'a bir-Rum, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum. Fataraddada fi ayatin. Ketika sholat, Nabi ragu membaca satu ayat di dalam surat Ar-Rum. Jadi kalau ada imam yang salah, jangan diejek. Ya, jangan jangan diejek, karena ya kita katakan itu adalah suatu hal yang biasa terjadi. Ya. Biasa terjadi. Nabi juga kadang-kadang tercampur baur satu ayat dengan ayat yang lainnya, seperti yang terjadi di sini. Fataraddada fi ayatin. Beliau ragu di dalam membaca satu ayat. Falamman saraf, ketika beliau selesai salat, qala, beliau bersabda, innahu yalbisu alainal Qur'an. Innahu yalbisu alainal Qur'an. Sesungguhnya ya, tercampur baur bacaan Quran atas kami. Yaitu beliau ragu di dalam membaca satu ayat. Anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana wa la yuhsinunal wudu. Mungkin ada beberapa orang di antara kamu yang sholat bersama kami, namun dia tidak menyempurnakan wudu. Ini di belakang ini mungkin ada makmum yang enggak benar wudunya. Maka Nabi mengatakan, faman syahidas sholata ma'ana falyuhsinil wudu. Barang siapa yang mengerjakan sholat bersama kami, hendaklah dia memperbaiki dan membaguskan wudunya. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani di dalam sifat salat Nabi. Ibnu Katsir di dalam tafsir surat Ar-Rum mengatakan, ya, wa hadza isnadun hasanun wa matnun hasan. Ini adalah sanad yang bagus, matannya juga bagus. Wa fihi sirrun ajib, dan di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat menakjubkan. Wa naba'un gharib, satu kisah yang menakjubkan. Wa huwa annahu ta'aththara bi nuqsani wudu'i man ittamma bihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terpengaruh dengan kurangnya wudu orang-orang yang ikut salat berjamaah bersama beliau. Fadalla dzalika, ini menunjukkan bahwa anna salatal ma'mum muta'alliqatun bi salatil imam, bahwa salat makmum itu berkaitan erat dengan salatnya imam. Nah, demikian juga di dalam kehidupan manusia, keadaan rakyat itu akan mempengaruhi keadaan penguasanya. Semakin taat rakyatnya, maka akan semakin bagus penguasanya. Tapi kalau rakyatnya berantakan, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, jauh dari sunnah ya nabinya, maka ini akan mempengaruhi juga keadaan penguasa mereka.
akan mempengaruhi juga penguasa mereka, keadaan penguasa mereka. Demikian hamba Allah yang berbahagia. Ya, sehingga ketika orang-orang mengeluhkan kepada Hasan Al-Basri tentang kekejaman Al-Hajjaj bin Yusuf. Kita tahu bagaimana kejamnya Hajjaj bin Yusuf ini. Hajjaj bin Yusuf ini telah membunuh lebih kurang 120.000 kaum muslimin. 120.000 kaum muslimin telah ditumpahkan darahnya oleh Hajjaj bin Yusuf. Hingga orang-orang datang kepada Al-Hasanul Basri mengeluhkan dan mengadukan keadaan ini. Maka Al-Hasanul Basri mengatakan kepada mereka, berkata kepada mereka, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, fa inna indallah hajjajina katsirah. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya di sisi Allah itu masih banyak lagi hajat-hajat yang lainnya, yang mungkin jauh lebih kejam daripada hajat yang kamu hadapi. Maka coba lihat jawaban yang diberikan oleh seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada orang-orang kaum muslimin yang datang dan mengeluhkan penguasa mereka. Mana jalan keluarnya? Apa jalan keluarnya? Bagaimana keluar dari musibah ini? Maka beliau mengatakan, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sisi Allah itu masih banyak lagi hajat-hajat yang lainnya yang siap diturunkan kepada kamu kalau kamu tidak merubah diri dan keadaan kamu sendiri. Ya, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Aqidah Awasithiyah mengatakan, ya, kama jaa fil athar, sebagaimana disebutkan di dalam athar, kaifa takunun yuwalla alaikum, ya, fa khairul qurun la yuwalli Allahu alaihim illa man huwa khairuhum. Sebagaimana disebutkan dalam asar, kata beliau, bahwa bagaimana keadaan kamu, begitulah Allah akan memberikan pemimpin kepada kamu sebagaimana sebaik-baik kurun, yaitu sahabat Rasulullah yang mulia, para sahabat yang mulia. Allah tidak menguasakan kepada mereka memilih pemimpin untuk mereka, melainkan man huwa khairuhum, orang yang terbaik di antara mereka, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dilanjutkan dengan Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Semakin jauh manusia dari sunnah, maka pemimpin yang diberikan kepada mereka pun sesuai dengan keadaan mereka. Akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walidzalika kana salaf yusunan nas inda wujudis sultanil zalim bi an yu'idun nazar fima bainahum wa bainallah. Oleh sebab itu para salaf dahulu memberikan wasiat kepada kaum muslimin, para ulama salaf dahulu memberikan wasiat kepada kaum muslimin, kepada manusia ketika mereka berhadapan dengan sultan yang zalim, penguasa yang zalim. Dengan apa? Bi ayyu'idun nazar fima bainahum wa bainallah. Untuk mengoreksi, untuk mengevaluasi hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba koreksi diri kita. Coba evaluasi diri kita. Coba periksa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ya banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan, banyak kelalaian-kelalaian yang telah kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan musibah ini kepada kita. Ya, dipilih bukan orang yang terbaik untuk memimpin mereka. Dipilih orang yang tidak punya belas kasih untuk memimpin mereka. Maka di dalam Kashful Khafa, At-Tabrani meriwayatkan dari Al-Hasanul Basri. At-Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Al-Hasanul Basri, annahu sami'a rajulan yad'u 'alal Hajjaj. Beliau mendengar seorang laki-laki yad'u 'alal Hajjaj, yaitu mendoakan keburukan terhadap Hajjaj. Ya mungkin kalaulah ya kita dipimpin oleh seorang Hajjaj yang telah
Ya, kita katakan menumpahkan darah sampai 120.000 orang, mungkin kita katakan ya sudahlah, wajar saja, maklum saja dia didoakan keburukan. Tapi Al-Hasanul Basri mengatakan kepada orang itu, orang yang mendoakan keburukan kepada Hajjaj, ya, beliau mengatakan kepadanya, la taf'al. Jangan kamu lakukan seperti itu. La taf'al. Coba bayangkan, apakah di sini artinya Al-Hasanul Basri membela Hajjaj atas perbuatannya? Bukan, tidak. Ya, Al-Fudail bin Iyad mengatakan, ya seandainya aku punya satu doa yang makbul, aku akan berikan itu kepada siapa? Kepada pemimpin, kepada penguasa. Lalu bagaimana kalau hati kita sudah dipenuhi dengan kebencian kepada penguasa itu, sehingga menggelapkan mata kita dan mendoakan keburukan? Maka apa kata Al-Hasanul Basri? La taf'al. Jangan lakukan itu. Innakum min anfusikum utitum. Karena Hajjaj ini diturunkan oleh Allah min anfusikum utitum, karena kamu sendiri. Innama nakhaf. Sesungguhnya kami atau kita ini khawatir. In uzilal Hajjaj au mata. Seandainya Hajjaj disingkirkan atau mati, ayatawalla alaikum al-qiradatu wal khanazir. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan monyet-monyet dan babi-babi untuk memimpin kalian. Artinya seseorang yang lebih parah keadaannya daripada Hajjaj. Mungkin lebih kejam lagi. Faqad ruya, sungguh telah diriwayatkan. Ini satu isyarat bahwa perkataan ini adalah sesuatu yang masyhur dan populer di kalangan ulama-ulama salaf. Faqad ruya anna a'malakum ummalukum kama takunu yuwalla alaikum. Telah diriwayatkan bahwasanya amal-amal kamu itulah ummalukum. Ummal di sini ada pemimpin-pemimpin kamu. Wa kama takunu yuwalla alaikum, dan bagaimana keadaanmu begitulah kamu akan diberi pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Maka satu ketika ada seorang yang datang kepada Hajjaj. Dia datang kepada Hajjaj dan berkata kepada Hajjaj, "Ya Hajjaj, kamu ini telah hidup pada masanya Umar. Ya, kamu hidup pada masa Umar. Kamu telah melihat keadilannya dan kamu telah melihat kebijakannya ataupun kebijaksanaannya. Keadilan Umar dan kebijaksanaannya. Mengapa kamu tidak menirunya? Mengapa kamu tidak seperti Umar bin Al-Khattab?" Maka apa kata Hajjaj? "Na'am, ya. Tabadaru ata'ammar lakum." Kata Hajjaj, iya, boleh saja. Tapi tabadaru, jadilah kamu Abu Dzar, niscaya aku akan jadi Umar untuk kalian. Ya, jadi Hajjaj balik menantang dia. Ya, tidak mengapa kamu menuntut saya menjadi Umar, tapi saya menuntut kamu menjadi Abu Dzar. Yang zuhud, yang qanaah, yang menjauhkan diri dari godaan dunia, yang taat kepada penguasa. Ya. Jadilah kamu Abu Dzar, niscaya aku akan jadi Umar bagi kamu. Nah demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka musibah yang menimpa umat pada hari ini, ya baik itu berupa musibah yang tiada henti, bencana alam, ya ataupun kesulitan hidup, apalagi pemimpin yang zalim, yang tidak berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya, atau musuh-musuh yang menguasai mereka dan merampok kekayaan-kekayaan yang ada di tangan mereka, itu semuanya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka jawaban dari persoalan problematika umat pada hari ini adalah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang diperlukan oleh umat sekarang ini adalah dakwah. Saya teringat perkataan Syekh Jamilur Rahman pada waktu perang Afgan. Ya. Beliau mengatakan sesungguhnya rakyat Afgan tidaklah memerlukan perang. Yang mereka perlukan adalah dakwah.
Sesungguhnya yang mereka butuhkan adalah dakwah. Yang mereka perlukan adalah kembali kepada Quran dan Sunnah. Mengajak mereka kembali kepada Quran dan Sunnah. Perang bukan tujuan. Demikian kata-kata beliau. Ini menunjukkan kepada kita bahwa obat dari penyakit-penyakit umat dan musibah yang turun akibat dosa-dosa mereka ini, ya solusinya adalah kembali kepada diri mereka sendiri. Memperbaiki umat sekarang ini. Coba lihat kalau kita bandingkanlah jumlah orang-orang yang berada dan mengikuti manhaj salaf ini dengan orang-orang yang belum mengetahuinya. Mana lebih banyak jumlahnya? Tentunya orang-orang yang belum mengenal manhaj ini. Maka tugas dan kewajiban kita untuk mengajak mereka. Demikian juga salafiyun harus berbenah diri. Banyak kekurangan-kekurangan yang masih kita miliki. Banyak dosa-dosa yang kita harus banyak-banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seorang mukmin itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hasanul Basri, la yakhafun nifaq illa mu'min. Tidak ada yang khawatir terhadap penyakit nifaq kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman darinya kecuali seorang munafik. Ikhwan fillah. Jadi seorang mukmin itu mengkhawatirkan ya hukuman yang Allah turunkan kepada mereka akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka kalau kita lihat sekarang ini musibah yang dihadapi oleh kaum muslimin itu disebabkan ya banyaknya mereka melanggar dan menyalahi perintah dan sunnah Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman di dalam ayatnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah beliau, yaitu perintah nabinya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah beliau, takutlah mereka akan tertimpa fitnah atau tertimpa adab yang sangat pedih. Imam Ahmad mengatakan, fitnah yang dimaksud di sini adalah bid'ah atau kekufuran. Mereka terseret jatuh ke dalam bid'ah ataupun kepada kekafiran. Waliyadzubillah. Wa adzabun alim adalah adab di akhirat kelak. Adab yang pedih yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi siapa saja yang menyalahi dan menyelisihi sunnah-sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah demikian hamba Allah yang berbahagia, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya maka kalau kita ingin memperbaiki nasib umat, kita ingin ya mencapai kejayaan kita kembali, kita ingin merubah nasib kita, maka tidak ada cara lain selain kita merubah diri kita dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah itu dimulai dari diri kita, dari keluarga. Karena keluarga ini adalah benteng yang paling dasar bagi umat ini. Benteng pertahanan kaum muslim itu dimulai dari keluarga, menciptakan keluarga-keluarga yang berada di atas Quran dan Sunnah, yang berpijak di atas Quran dan Sunnah, keluarga-keluarga muslim yang penuh dengan sakinah, yang masing-masing menjalankan fungsinya, istri ataupun ibu, suami maupun ayah, sehingga terbentuklah dari situ generasi-generasi Rabbani yang soleh dan solehah. Dimulai dari situ. Oleh sebab itu iblis mengetahui bagaimana caranya memporak-porandakan bangunan umat ini. Yaitu dengan mencabut akarnya. Ya, dengan mencabut dan menggoyahkan pondasinya. Dan pondasi masyarakat itu ya yang paling bawah dan paling dasar adalah rumah tangga. Maka kita berpesan kepada para hadirin sekalian, jagalah nikmat rumah tangga. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga kita. Karena kalau ini sudah berantakan, ya maka akan berantakanlah bangunan umat. Iblis memulai pengerusakan umat manusia dari situ. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah di dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya,
Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, yaitu di atas lautan. Kemudian dia mengirim bala tentaranya ke daratan. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar daya rusaknya terhadap manusia. Yang paling banyak menyesatkan manusia dan paling besar daya rusaknya kepada manusia. Maka mereka pun melapor kepada iblis. Lapor, kami telah buat begini dan begini. Iblis mengatakan, kamu belum buat apa-apa. Hingga datang salah satu pasukannya dan berkata kepada iblis, aku tidak tinggalkan anak Adam, melainkan aku berhasil memisahkan suami dari istrinya, istri dari suaminya. Artinya apa? Merusak rumah tangga mereka. Karena apabila rumah tangga ini sudah keropos dan goyah, coba lihat. Bagaimana jadinya kalau sebuah rumah tangga sudah hancur? Siapa yang jadi korban? Yang jadi korban adalah anak-anaknya, anak-anak mereka. Terlantar pendidikannya, tidak diurus oleh orang tuanya. Ini jadi korban. Dia akan mudah menjadi mangsa ya bagi bala tentara iblis ini. Nah, begitulah cara iblis merusak satu tatanan masyarakat. Maka di dalam menghadapi berbagai macam tantangan pada hari ini, ya, gerakan-gerakan penyesatan terhadap umat, pemikiran-pemikiran bid'ah, bahkan kita katakan pemikiran-pemikiran kufur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, salah satu cara untuk menghempang dan menghambatnya adalah dengan menjaga keutuhan rumah tangga muslim. Maka dari itu pertahankan ini. Jaga keutuhan rumah tangga. Jangan karena sebab yang sepele kita rubuhkan bangunan. Karena sebab yang kesepele. Ya, karena ini adalah modal. Ini adalah dasar bagi satu kita katakan masyarakat muslim. Dari situ iblis memulai pengerusakannya terhadap kaum muslimin. Dari situ. Ya maka ya hendaknya kita harus menjaga ini, ya. Harus menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu nikmat ya rumah tangga. Kita membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya, dengan demikian akan muncul dari situ generasi-generasi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang siap melanjutkan tongkat estafet ya kita semua. Ya, di dalam ya mendakwahkan dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan manhaj yang hak dan dakwah yang hak ini. Demikian ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagai seorang bapak, hendaknya kita bisa menjadi bapak yang baik bagi anak-anak kita, menjadi suami yang baik bagi istri kita. Sebagai seorang istri, hendaknya kita bisa menjadi istri yang baik bagi suami kita dan bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Ya, bangunlah bangunan umat ini, dirikanlah bangunan umat ini mulai dari keluarga. Demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Sekarang banyak tantangan-tantangan kita, pemikiran-pemikiran yang sesat, Syiah dengan dakwahnya, ya kemudian kita katakan kaum liberal dengan dakwahnya, ya kemudian kita katakan banyak sekali kita lihat ya gerakan-gerakan penyesatan umat yang siap memangsa anak-anak kita. Maka dari itu untuk mencegahnya adalah dimulai dari menjaga keutuhan keluarga dan mendidik ya anak-anak kita hingga mereka bisa ya selamat dari ancaman-ancaman yang berbahaya ini. Demikian ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya khususnya ya pengetahuannya tentang manhaj salaf. Ini adalah suatu yang mungkin kita abaikan dan kita lupakan terhadap generasi-generasi kita. Ya, terhadap generasi-generasi kita. Kita bercermin kepada masa-masa yang kita katakan dahulu. Ya, ketika dakwah salaf ini masih kecil, belum lagi seperti sekarang ini. Dakwah salaf masih terpusat di kampus-kampus, ya. Mereka mengadakan daurah-daurah, mereka mengadakan kajian-kajian ya di tengah-tengah mahasiswa. Nah, itu dulu yang namanya buku-buku manhaji seperti Akidah Salaf Ashabul Hadis menjadi suatu buku yang wajib untuk dikaji oleh seorang yang ingin menjadi salafi. Ingin berubah dan bertransformasi menjadi seorang ahlu
sunnah, mengerti pokok-pokok dasar manhaj salaf. Ada beberapa buku-buku manhaj yang dulu begitu populer di tengah-tengah salafiyin. Tapi sekarang ini ya ada satu hal yang sangat memprihatinkan. Ya bukan hanya di kalangan kita katakan anak-anak muda, bahkan di kalangan orang-orang tua buku-buku seperti ini sudah mulai ditinggalkan. Ya, sudah mulai ditinggalkan. Bahkan ada yang tidak tahu lagi, sudah lama dia mengikuti kajian-kajian salaf, tapi buku-buku seperti ini ya sama sekali tidak mengetahuinya. Ya, sama sekali tidak mengetahuinya. Berkata, itu buku apa itu? Belum mendengar buku seperti itu. Nah demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Kita khawatir generasi-generasi kita berikutnya tidak mengenal buku-buku ini. Ya karena musuh-musuh dakwah salaf mengetahui ya bahwa kekuatan as-salafiyun itu ada pada manhaj mereka. Ya, itu sikap keistiqomahan mereka di atas manhaj ini. Ya, di atas prinsip-prinsip ya manhaj salaf yang membedakan kita dengan mereka. Dan apabila itu kita tinggalkan berarti itu adalah satu kemunduran bagi kita. Nah, demikian. Maka hendaknya ya kita kembali menghidupkan dan kembali menelaah dan membuka warisan ulama-ulama kita. Karena salah satu warisan dari sekian banyak warisan yang ditinggalkan oleh para ulama-ulama kita selain buku-buku hadis, buku-buku jarah wa ta'dil, buku-buku fikih, ya buku-buku akidah, ya di antaranya juga buku-buku manhaji. Seperti misalnya saya contohkan ya Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Usulus Sunnah, kemudian Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, Asy-Syari'ah dan banyak buku-buku yang ya kita katakan itu untuk memperjelas ya kita katakan al-firaq ya wal ahzab yang pasti akan dihadapi oleh generasi-generasi penerus kita. Mereka akan berhadapan dengan realita itu. Kalau kita tidak bekali maka mereka tidak akan tahu lagi mana musuh dan mana kawan, mana lawan dan mana kawan, mana yang harus dijauhi dan mana yang harus didekati. Nah, padahal salah satu kita katakan jalan untuk selamat, ya, jalan keselamatan di masa-masa fitnah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Battal Al-Uqbari adalah mengenal ya keadaan manusia pada zamannya. Ya, mengenal ahwalan nas, keadaan-keadaan manusia, yaitu firaq-firaq, ahzab, kelompok-kelompok yang muncul pada zamannya. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, ya Rasulullah bagaimana jika aku dapati kondisi seperti itu? Maka Nabi SAW mengatakan, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan semua firqah-firqah itu seluruhnya. Dan ini berkonsekuensi apa? Berkonsekuensi kita harus mengenal firqah-firqah itu. Dan musibah bagi generasi muda kita, generasi penerus kita jika dia tidak mengenalinya. Ya, maka Hudzaifah bin Yaman bertanya tentang keburukan bukan untuk mengikutinya, akan tapi untuk apa? Untuk menghindarkan diri agar ia tidak tertimpa keburukan tersebut. Ya, agar ia tidak tertimpa keburukan tersebut. Nah demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kembali kepada pertanyaan yang kita ajukan di awal kajian kita, mungkinkah kita akan mengalami kekalahan? Salafiyun mengalami kekalahan, kaum muslimin mengalami kekalahan dari musuh-musuh mereka? Jawabnya bisa saja. Sangat mungkin terjadi jika mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salafiyun meninggalkan manhaj mereka. Maka bukan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kekalahan dan kehinaan kepada mereka wal iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua itu. Yang Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua itu. Maka di dalam hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan solusi dari semua itu adalah hatta tarji'u ila dinikum, hingga kamu kembali kepada agama kamu. Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah bahwa kekalahan itu, musibah yang menimpa kamu bertubi-tubi itu, salah satunya adalah dikuasakan kepada kamu pemimpin yang tidak punya rasa kasih sayang kepada kamu, ya itu disebabkan perbuatan kamu. Itu dari kamu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dan ini adalah suatu athar yang sangat masyhur, ya, a'malukum ummalukum wa kama takunun yuwalla alaikum.
Amal kamu itu adalah pemimpin kamu, dan bagaimana keadaan kamu, begitulah kamu akan diberi pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya dengan itu kita dapat selamat dari berbagai macam fitnah dan musibah yang mengancam kita pada hari ini. Intan surullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, karena penguasa yang lebih zalim lagi, musibah yang lebih besar lagi, bisa saja Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kamu. Maka bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, menerima taubat kita dan menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Amal pertama yang dilakukan Adam ketika diturunkan oleh Allah ke atas muka bumi adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Yaitu Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, sembari tentunya kita memperbaiki diri. Ya, belajar dari apa? Belajar dari pengalaman-pengalaman, belajar dari apa yang telah menimpa orang-orang yang datang sebelum kita. Sebagaimana yang kita singgung tadi hadis Nabi SAW, ya, tidak selayaknya seorang mukmin itu jatuh dalam satu lubang berkali-kali. Jatuh dalam satu lubang berkali-kali. Atau 2 kali. Ya, kita katakan kalau orang jatuh dalam satu lubang, ya, itu mungkin wajar karena dia belum tahu. Besok-besoknya jatuh lagi dalam lubang itu. Ya, ini menunjukkan apa? Kedunguannya. Kalau berkali-kali itu menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang ablah, yaitu orang yang memang mungkin idiot. Demikian. Dan seorang mukmin tidaklah memiliki sifat seperti ini. Dia harus mengambil pelajaran dari apa yang sudah menimpa umat-umat sebelum kita, sebelum mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam sebuah hadis tentang kamu akan tertimpa, kamu akan menimpa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kamu akan tertimpa musibah yang telah menimpa umat-umat sebelum kamu. Ya, maka kita harus belajar dari situ. Kita harus mengambil pelajaran dari situ. Abdullah bin Mas'ud mengatakan orang yang bahagia, orang yang cerdas, orang yang bijak adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari orang lain. Dan orang yang paling celaka, orang yang celaka adalah orang yang menjadi pelajaran bagi orang lain. Dia menjadi ibrah bagi orang lain. Dirinya menjadi contoh buruk bagi orang lain. Demikian ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Itu saja yang mungkin dapat kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah dan bencana dan memberikan yang terbaik bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ada yang bertanya, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Ustadz, banyak kaum muslimin beranggapan bahwa pemimpin kita sekarang ini bukan waliul amri. Mohon nasihatnya. Pemimpin kita sekarang ini adalah waliul amri. Bahkan kedudukannya sama dengan kedudukan khalifah yang wajib ditaati. Dan tidak boleh menyempal dan memberontak atasnya. Selama tidak terlihat kekafiran yang nyata, yang kamu punya hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Usikum bittaqwallah was-sam'a wat-tha'ah." Aku berpesan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah, dan hendaknya kamu selalu patuh dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kamu itu adalah seorang budak. Seorang budak. Kalau budak kan enggak sekolah. Tapi kalau itu yang jadi pemimpin kamu, as-sam'u wa ta'ah fil ma'ruf, dalam perkara-perkara yang ma'ruf.
Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man 'asa amiri faqad 'asani." Barang siapa yang menaati pemimpinku, yaitu pemimpin kaum muslimin, maka sungguh ia telah menaatiku. Barang siapa membangkang kepada pemimpin, berarti ia telah membangkang kepada aku. Demikian juga Nabi mengatakan, "Isma' wa ati' wa in ukhidha maluk wa duriba dhahruk." Patuh dan taatlah kamu meskipun hartamu diambil dan punggungmu dipukul. Intinya pemerintah muslim yang berdaulat wajib ditaati oleh rakyatnya. Dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pemerintah ataupun penguasa menyuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak ada ketaatan. Namun kita tidak boleh melepaskan diri dari mereka, artinya memberontak. Karena Nabi mengatakan, "Man mata wa laisa lahu imam, mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak memiliki pemimpin, maka matinya jahiliyah. Artinya tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis ini menjelaskan bahwa sangat dilarang, sangat diharamkan menyempal dari jamaah kaum muslimin, dari pemimpin mereka, memberontak terhadap pemimpin. Yang mana kita telah, mereka kaum muslimin di situ sudah sepakat untuk mengangkatnya. Demikian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmah. Nah, bagaimana bila kondisinya negeri-negeri kaum muslimin sekarang ini terpecah-pecah menjadi negeri dan memiliki banyak penguasa? Di Malaysia ada penguasanya, di Indonesia ada penguasanya, di Brunei ada penguasanya. Masing-masing penguasa tidak tunduk kepada yang lainnya. Itu kenyataan, realita yang kita hadapi sekarang ini, yang kita lihat. Ya, atau penguasa-penguasa yang berdaulat di negeri-negeri kaum muslimin yang memegang kekuasaan itu tidak dipimpin, memegang kekuasaan itu tidak melalui prosedur syar'i, atau pemimpin yang berdaulat itu tidak memenuhi kriteria syar'i. Haruskah taat kepada penguasa-penguasa seperti yang tersebut, seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW di atas? Maka kita katakan, ya, suatu realita yang tidak bisa kita tolak adalah bangsa-bangsa kafir telah mencerai-beraikan negeri-negeri kaum muslimin sehingga mereka terpecah belah menjadi negara-negara atau negeri-negeri yang kecil. Sebenarnya realita ini sudah digambarkan di dalam hadis Abdullah ibnu Hawalah. Ia mengatakan, Rasulullah bersabda, kelak akan disiagakan beberapa kelompok pasukan. Satu kelompok pasukan di Syam, satu kelompok pasukan di Irak, dan satu kelompok pasukan di Yaman. Maka aku bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, pilihkanlah buatku." Maka Nabi menjawab, "Hendaklah kamu mengikuti kelompok pasukan di Syam. Barang siapa yang enggan, hendaklah ia mengikuti kelompok pasukan di Yaman. Dan hendaklah ia meneguk minuman dari mata airnya, sebab Allah Subhanahu wa taala telah mencukupiku dengan negeri Syam dan penduduknya." Ya. Nah, artinya apa? Di sana ada pasukan di Syam, pasukan di Yaman, dan pasukan di tempat-tempat lainnya, menunjukkan di situ ada penguasa-penguasa yang saling berdaulat dan tidak tunduk satu sama lainnya. Jadi ini adalah suatu fenomena yang sudah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau ini. Rabi'ah mengatakan, saya mendengar Abu Idris Al-Khawlani menceritakan hadis ini, lalu ia berkata, barang siapa yang telah dicukupkan oleh Allah dengan sesuatu, maka ia tidak akan tersia-sia selama-lamanya. Itulah realita umat Islam. Terpecah belah menjadi negeri-negeri yang kecil. Dan negeri-negeri kecil itu masing-masing berdiri sendiri dalam mengatur urusan dalam negeri maupun luar negeri mereka. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, adapun setelah tersebarnya Islam dan meluasnya daerah kekuasaan Islam, berjauhannya seantara satu wilayah dengan wilayah lain, maka sebagaimana dimaklumi bahwa tiap-tiap wilayah itu dipimpin oleh imam atau sultan, demikian pula dengan wilayah-wilayah lainnya. Setiap sultan tidak memiliki kuasa memerintah dan melarang di wilayah yang bukan kekuasaannya.
dan kekuasaannya terbatas pada wilayah yang dikuasainya. Maka bukanlah masalah dengan realita banyaknya imam dan sultan ini. Dan tiap-tiap sultan sesudah dibaiat oleh masyarakatnya, Allah rakyatnya, wajib ditaati oleh masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya. Demikian pula dengan sultan-sultan yang lainnya. Demikian ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Jadi inilah satu realita yang memang sudah digambarkan dan sudah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, menurut sunnah kaum muslimin harus memiliki satu imam, sementara yang lain adalah wakil-wakilnya. Kalau sekiranya umat keluar dari kekuasaan itu karena pembangkangan sebahagian darinya, atau ketidakmampuan memimpin sebahagian lainnya, atau sebab-sebab lain sehingga umat memiliki banyak imam, maka setiap imam wajib menegakkan hudud dan menunaikan hak-hak manusia. Artinya, apabila kenyataannya umat Islam memiliki lebih dari satu pemimpin seperti yang kita lihat pada hari ini, maka setiap kaum muslimin yang berada di dalam wilayah kekuasaan satu pemimpin ataupun penguasa wajib menaati imam yang memerintah pada wilayah tersebut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga pernah menjelaskan hal ini. Beliau mengatakan para ulama dari semua mazhab sepakat bahwa siapa saja yang menguasai satu negeri atau wilayah, maka status hukumnya sama seperti imam dalam seluruh aspek kenegaraan. Jadi sama seperti imam. Seperti penguasa di negeri ini, kedudukannya sama seperti imam atau khalifah atau apapun namanya, sultan, amir atau apapun namanya. Karena walaupun namanya berbeda-beda, tapi hakikatnya sama, yaitu dia adalah orang yang ditunjuk dan dipilih oleh masyarakat itu untuk memimpin mereka. Jadi wajib ditaati sebagaimana kita wajib menaati amir ataupun waliul amri atau apapun namanya. Intinya setiap kaum muslimin harus taat dalam perkara ma'ruf kepada waliul amri yang memerintah negeri mereka. Ya, yang memerintah negeri mereka. Imam Ahmad berkata, siapa saja yang berkuasa atas kaum muslimin dengan pedangnya, yaitu dengan kekuatannya, hingga ia menjadi khalifah dan dipanggil Amirul Mukminin, maka tidak halal, kata beliau, bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat bermalam tanpa memandangnya sebagai imam, baik orang itu seorang yang saleh maupun seorang yang fasik. Nah, ini perkataan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, dalam hal ini Imam Ahmad berhujjah dengan athar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku sholat bermakmum di belakang siapa saja yang berkuasa. Ya, di belakang siapa saja yang berkuasa. Demikian juga Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dalam kitab At-Tabaqatnya dari Zaid bin Aslam bahwa Ibnu Umar pada masa fitnah, ya, maka siapa saja amir yang berkuasa, beliau tetap sholat bermakmum di belakangnya dan menyerahkan zakat hartanya kepadanya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, ia mengatakan, aku menyaksikan Abdullah bin Umar ketika orang-orang sudah menyepakati kepemimpinan Abdul Malik. Beliau menulis surat dengan mengatakan, sesungguhnya aku mengikrarkan ketaatan dan kepatuhan kepada hamba Allah. Siapa? Abdul Malik, Amirul Mukminin, di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sebatas kemampuanku. Sebatas kemampuanku. Dan sesungguhnya anak-anakku juga mengikrarkan seperti itu. Ya, ini fitnah yang dimaksud di sini adalah ketika terjadinya, ya, kita katakan dualisme kepemimpinan antara Abdullah bin Zubair dengan Abdul Malik ibn Marwan. Ya, Abdul Malik bin Marwan. Maka Ibnu Umar menunggu, melihat siapa yang berkuasa, siapa yang menjadi pemimpin. Beliau menahan diri, beliau menunggu, dia belum melihat siapa yang berkuasa, siapa yang kuat dan berkuasa. Maka beliau memberikan ketaatan dan baiat kepada penguasa itu. Padahal kalau dibanding-bandingkan
antara Abdullah bin Zubair dengan Abdul Malik bin Marwan itu jauh beda. Abdullah bin Zubair seorang sahabat Nabi. Abdul Malik bin Marwan bukan siapa-siapa. Jauh perbedaan keutamaan antara keduanya. Tapi Ibnu Umar menahan diri. Karena dua-duanya sama-sama muslim. Ibnu Umar menahan diri. Melihat siapa yang berkuasa. Dan beliau memberikan ketaatan dan kepatuhan kepada penguasa tersebut. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakum jami'an. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan maksud perkataan. Itu ketika orang-orang sudah menyepakati kepemimpinan Abdul Malik. Maksudnya adalah Ibnu Marwan Ibnu Al-Hakam. Dan yang dimaksud kesepakatan di sini adalah kesatuan kalimat yang sebelumnya terpecah. Sebelumnya ada dua pemimpin yang berkuasa di negeri kaum muslimin. Kedua-duanya sama-sama mengklaim diri sebagai khalifah. Yaitu Abdul Malik bin Marwan dan Abdullah bin Zubair. Dan selama masa konfrontasi tersebut, Ibnu Umar menolak memberikan baiat baik kepada Ibnu Zubair maupun kepada Abdul Malik bin Marwan. Dan ketika Abdul Malik berhasil mengambil alih kekuasaan, ya, dan kepemimpinan telah dipegangnya, maka Ibnu Umar pun membaiatnya. Ibnu Umar pun membaiatnya. Demikian pula Ibnu Umar menahan baiatnya kepada Ali atau Muawiyah ketika masih terjadi perselisihan di antara keduanya. Nah, ketika Al Hasan berdamai dengan Muawiyah dan kepemimpinan diserahkan kepada Muawiyah, maka Ibnu Umar pun membaiatnya. Nah, kemudian Ibnu Umar berdamai dengan Muawiyah dan kepemimpinan diserahkan kepada Muawiyah. Nah, demikian ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini yaitu membaiat pemimpin yang menang dan berkuasa merupakan suatu perkara yang disepakati oleh para ulama. Nah, Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i dari Harmalah, ia mengatakan, aku mendengar Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, siapa saja yang mengambil alih kekhalifahan atau kekuasaan dengan pedangnya hingga ia disebut khalifah dan orang-orang telah menyepakatinya, maka dia adalah khalifah. Dialah khalifah. Maka dialah khalifah. Nah, ijma' ini juga sudah dinyatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan para ahli fikih telah sepakat wajibnya menaati sultan yang menang dan berkuasa. Ya, wajib ikut jihad bersamanya, menaatinya, ya, dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Bahkan mereka mengatakan menaatinya lebih baik daripada membangkangnya. Karena hal itu dapat mencegah tertumpahnya darah dan dapat menenangkan masyarakat banyak. Ya, nah demikian ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari itu, perkataan para ulama yang masyhur, ya sebenarnya bukan Fudail bin Iyad saja yang mengatakan, ya, yaitu apabila aku punya satu doa yang makbul, aku akan berikan kepada siapa? Kepada penguasa. Ya, aku akan berikan kepada penguasa. Mendoakan kebaikan untuknya. Supaya dengan baiknya penguasa, maka akan baik pula keadaan rakyat. Dengan baiknya penguasa, maka akan baik pula keadaan masyarakat. Demikian ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib. Itu pertanyaan yang pertama. Apakah Hajjaj bin Yusuf telah atau tersebut masih bisa dikatakan dia seorang muslim meskipun dia membunuh kaum muslimin? Dia masih dikatakan muslim dan para ulama ya masih menyebutnya sebagai Amirul Mukminin. Ya, bahkan para sahabat menyebut dia sebagai Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin. Ya, jadi dia tidak dikafirkan oleh para ulama. Walaupun ya kita katakan kekejamannya luar biasa. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya dia telah menumpahkan darah lebih dari apa? 120.000 orang. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahih Sirah Ibnu Hisam. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Hisham, dari Hisam Ibnu Hassan. Ya qal, dia mengatakan, Hisam Ibnu Hassan mengatakan, ahsau ma qatala al-Hajjaju sabran fabalagha 120,000 qatil. Ya, dihadirkan ya orang-orang ataupun korban-korban yang telah dibunuh oleh Hajjaj. Ternyata jumlahnya, mereka menghitung jumlah korban kekejaman Hajjaj. Ternyata jumlahnya berapa? Fantastis, 120.000 orang. 120.000 orang.
Ya, jadi coba bayangkan jika ya kita diberikan pemimpin seperti itu, bagaimana? Maka perbaiki diri kita, ya, adakan perbaikan di tengah-tengah masyarakat, ajak mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, jaga keutuhan rumah tangga kita. Ini merupakan jalan kita meraih, ya, kita akan kebahagiaan dan terhindar dari malapetaka dan musibah. Wallahu a'lam bishawab. Sejauh mana bahaya amalan bid'ah di dalam agama kita? Bid'ah ini telah menghancurkan dan merusak umat-umat sebelum kita. Tidaklah rusak agama Yahudi dan Nasrani kecuali dengan apa? Dengan bid'ah. Kecuali karena bid'ah. Ya, dan tidaklah rusak perkara dan urusan manusia kecuali dengan karena perkara bid'ah ini. Maka dari itu tadi kita sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ju'ilatis saghar 'ala man khalafa amri. Telah ditetapkan kehinaan atas siapa saja yang menyalahi sunnahku. Dan bid'ah itu adalah menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi disebut sebagai suatu amalan bid'ah, ya, di dalam masalah-masalah ad-din. Karena ketika kita bicara tentang bid'ah, maka yang kita maksud adalah bid'ah di dalam agama, bukan bid'ah di dalam urusan-urusan dunia, tapi bid'ah di dalam urusan-urusan agama. Nah, demikian. Menyadarkan masyarakat akan bahaya dari perkara-perkara yang menyalahi sunnah Nabi mereka ini adalah suatu perkara yang sangat penting. Ya, agar mereka bisa selamat, ya, dari kehinaan yang telah Allah janjikan atas mereka. Ustadz, anak saya sulit sekali sapa perintah. Bahkan sampai saat ini dia tidak mau sekolah. Apakah kejadian ini karena dosa-dosa kami sebagai orang tua? Apa yang mesti kami lakukan, Ustaz? Ya, kadang-kadang orang tua itu harus melihat dan berkaca kepada dirinya. Melihat kepada dirinya. Kalau anak itu misalnya susah untuk taat kepada orang tuanya, suka membangkang, ya, itu mungkin karena kesalahan dan kelalaian kita memberikan pendidikan kepadanya. Ya. Memberikan pendidikan kepadanya sehingga dia tumbuh menjadi seorang anak yang misalnya susah diatur, suka melawan. Itu mungkin kelalaian kita. Maka setiap musibah dan dosa musibah yang menimpa kita, baik itu ujian, ya, dari anak-anak kita atau dari orang tua kita, dari suami ataupun istri kita, itu adalah akibat kelalaian kita sendiri. Itu akibat dosa kita sendiri. Ya, sebagian orang tua mengeluhkan anaknya yang tidak mau nurut kata-katanya. Ya. Maka kita balik bertanya kepada orang tua ini, apakah ia telah memberikan pendidikan yang benar kepada anak-anaknya sejak dini? Mengamalkan sunnah Nabi di dalam pendidikan anak. Apakah dia sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara? Nah, apabila jawabannya tidak, maka ini adalah kelalaian yang kita lakukan, ya, dahulu. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusahalah untuk beramal soleh setelah bertaubat. Ya, karena orang yang bertaubat itu harus menyertai taubatnya dengan iman dan amal soleh. Tidak ada kata terlambat, ya. Didik dan bimbinglah anak-anak kita. Arahkan dia. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan hidayah untuknya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya di sini, manifestasi dari pemimpin kita adalah amal dari rakyatnya atau umatnya. Potret Muslim di Indonesia saat ini apakah bisa diindikasikan dengan pemimpin kita saat ini atau yang akan datang? Ya, tentu saja. Sebagaimana pembahasan kita pada malam ini. A'malukum ummalukum. Maka dari itu, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, ya, para ulama kita yang menghadapi problematika yang kita hadapi pada hari ini, menghadapi kondisi yang kita hadapi pada hari ini, mereka memberikan suatu jawaban. Seperti misalnya Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, mereka sepakat terhadap atas formula ini.
jalan keluar ini, solusi ini, yaitu apa? At-tasfiyah wa tarbiyah. Itu jawabannya. At-tasfiyah dan tarbiyah. Itu yang mesti dan harus kita lakukan pada hari ini. Yang harus gencar kita lakukan. At-tasfiyah dan tarbiyah. Mengadakan pembersihan, membersihkan perkara-perkara yang dikait-kaitkan dengan agama padahal dia bukan dari agama kita. Yang kedua adalah membimbing dan mendidik umat ini di atas Islam yang bersih tadi, yang berdasar dan berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang mesti dan harus kita lakukan dan gencar kita lakukan dan gencar kita dakwahkan. Maka dari itu para ulama salaf kita yang terkini, yaitu misalnya Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh bin Utsaimin, senantiasa terus menyuarakan itu, tasfiyah dan tarbiyah. Banyak kita lihat problematika yang menghimpit kaum muslimin pada hari ini. Ketika mereka tidak menjalankan manhajus salafi nabawi, kehinaan yang menimpa mereka. Coba lihat di Aljazair, coba lihat di Mesir, coba lihat di Suriah, coba lihat di Yaman, dan di negeri-negeri lainnya. Ketika mereka berpaling dari manhajus salafi nabawi, beralih kepada manhaj yang menyalahi manhajus salafi, di dalam perubahan, apa yang terjadi? Kehinaan, kehancuran, bahkan pertumpahan darah yang tidak ada ujungnya. Waliyadzubillah, semoga bencana itu tidak menimpa kita kaum muslimin di Indonesia. Demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullahi. Jadi itu dia yang harus kita lakukan dan harus kita katakan apa? Kita dakwahkan dan kita semarakkan, ya, kita gencarkan ke tengah-tengah masyarakat pada hari ini. At-tasfiyah wa tarbiyah, yang sebenarnya itu artinya adalah ar-ruju' ilad din, kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan mendidik kaum muslimin untuk tunduk dan taat kepada hukum Allah dan Rasulnya. Karena segala sesuatu perlu dibiasakan, ya, perlu dibina. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Karena tidak terbiasa dengan sunnah, sunnah itu menjadi asing di tengah-tengah mereka. Karena tidak mengetahui akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan para salaf kita, sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengenal dengan baik, maka akidah yang hak dianggap satu yang asing di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan yang terakhir pada malam ini. Ini berkaitan dengan keluarga. Setelah menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi kita, ini ada bertanya tentang keluarga. Ustadz, tolong nasihati kami. Kami memiliki anak yang sudah menikah yang kedua kali. Maksudnya dalam kurung sudah ta'adud. Alhamdulillah. Karena masih banyak yang kurang beruntung, yang masih satu, kan begitu. Namun kedua istrinya sudah ridho alias aman-aman saja. Ini juga alhamdulillah. Karena banyak yang punya dua tapi masih gonjang-ganjing, kan begitu. Namun saya sebagai orang tua laki-laki sampai sekarang belum bisa menerima, alias masih marah-marah. Mohon nasihatnya. Ya, ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyaratkan sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi manusia. Karena sifat dari syariat ini adalah sesuai dengan fitrah manusia. Asalkan dijalankan dengan apa? Menurut prosedurnya, dengan cara yang benar. Kalau sudah dijalankan dengan cara yang benar, maka pasti akan mendatangkan maslahat bagi manusia. Tidak akan mendatangkan mudarat. Kecuali jika diamalkan tanpa ilmu dan tidak sesuai dengan prosedur syariat. Ya, ini salah di dalam memahaminya mungkin, atau salah di dalam pelaksanaannya, mungkin akan membawa mudarat. Tapi kalau sudah dilakukan dengan cara yang benar, maka syariat itu pasti membawa maslahat, pasti akan menurunkan banyak sekali manfaat bagi umat manusia. Maka ya, kita salah satu sifat orang-orang yang beriman adalah ya ridha, menerima hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala wa rabbika
la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Allah, ya tidaklah mereka sempurna imannya hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim, ya, di dalam urusan kamu, dan menerima keputusan yang diputuskan oleh Nabi SAW dan menerimanya dengan lapang dada dan dengan kepasrahan, yaitu dengan menerima apapun yang ditetapkan oleh Nabi dan Allah dan Rasulnya. Nah, maka tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk membenci syariat ini, ya, atau menjauhinya, atau beranggapan bahwa syariat ini akan membawa mudarat atas manusia. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu hukum, satu syariat, melainkan untuk maslahat umat manusia, untuk kebaikan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi kalau sudah, ya, kita katakan menjalani dan melalui prosedur-prosedur yang disebutkan, ya, di dalam syariat, artinya sesuai dengan koridor syariat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk, ya, menolaknya atau dikatakan belum bisa menerimanya, ya, karena penolakan terhadap syariat itu bisa berujung kepada apa? Kepada kekufuran, waliyadzubillah. Menolak syariat itu bisa berujung kepada kekufuran. Maka seorang muslim, salah satu konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah menerima semua hukum yang Allah turunkan kepada mereka tanpa kecuali. Nah, demikian. Itu saja mungkin yang dapat kita jawab dari beberapa pertanyaan yang sampai kepada kita pada malam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan, ya, yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.